Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarani Pujastuti dengan NIM 0524777185. Saya akan menjelaskan macam-macam term beserta contohnya. Term dalam konteks logika adalah kata atau frasa yang mewakili suatu konsep atau objek. Berikut adalah 4 jenis istilah term beserta contohnya. Yang pertama, istilah tunggal. Istilah ini merujuk pada suatu objek atau individu yang spesifik. Contohnya, Presiden Joko Widodo, Gunung Merapi, kucing kesayangan saya. Kedua, term partikular. Term ini merujuk pada sebagian dari suatu kelompok atau kelas. Contoh, beberapa pelajar, sebagian besar penduduk Indonesia, dan beberapa jenis burung. Yang ketiga, istilah universal. Istilah ini merujuk pada seluruh anggota dari suatu kelompok atau kelas. Contoh, semua manusia, setiap hewan mamalia, semua tumbuhan berbunga. Yang keempat, istilah kolektif. Istilah ini merujuk pada sekelompok objek atau individu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh, Timnas Indonesia, keluarga Pak Ahmad, Partai Demokrat, kerumunan penonton konser. Yang kedua, sesat pikir, logical fallacy, dan cara menghindarinya. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak menjanjikan. Sesat pikir dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain: yang pertama, sesat pikir formal, kesalahan dalam struktur atau bentuk argumen, sehingga kesimpulan tidak secara logistik mengikuti premis. Contoh, semua kucing adalah mamalia, semua mamalia memiliki bulu, jadi semuanya kucing memiliki bulu. Kesalahan premis pertama benar, premis kedua salah, tidak semua mamalia memiliki bulu. Yang kedua, sesat pikir verbal, kesalahan dalam penggunaan bahasa seperti ambiguitas, penggunaan kata yang salah, atau penggunaan kata yang melayang. Contoh, semua orang menyukai coklat, jadi kamu pasti menyukai coklat. Kesalahannya, asumsinya adalah semua orang benar-benar menyukai coklat, padahal mungkin ada beberapa orang yang tidak menyukai coklat. Yang ketiga, sesat pikir material, kesalahan dalam konten atau isi argumen seperti penggunaan bukti yang tidak relevan, generalisasi yang terburu-buru, atau asumsi yang tidak berdasar. Contoh, saya memakai baju merah dan menang lotre, jadi memakai baju merah membawa keberuntungan. Kesalahannya, tidak ada hubungan kausal yang jelas antara memakai baju merah atau memenangkan lotre. Cara menghindari sesat pikir. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari sesat pikir. Yang pertama, berpikir kritis, selalu menanyakan asumsi, bukti, dan kesimpulan dalam suatu hal argumen. Yang kedua, identifikasi kesalahan logika. Pelajari berbagai jenis sesat pikir dan perhatikan apakah argumen yang Anda dengar atau baca mengandung kesalahan logika. Yang ketiga, cari bukti yang kuat. Jangan hanya menerima informasi berdasarkan perasaan, pendapat, tetapi carilah bukti yang kuat untuk mendukung klaim. Yang keempat, mengingat perspektif lain. Jangan hanya fokus pada suatu sudut pandang, tetapi tergantung juga perspektif lain yang mungkin berbeda. Yang kelima, hindari emosi. Jangan biarkan emosi mempengaruhi penilaian Anda terhadap suatu hal argumen. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.